Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Septia Lisa Umami SMMM selaku dosen pada mata kuliah Praktikum Akuntansi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan cara membuat transaksi, yaitu ada input dan output yang ada pada aplikasi Jurnal ID. Dari hasil survei Home Industry, mie mentah Pak Min dengan pemilik Nurholis yang beralamat di Jalan Diponegoro, Gang Melati nomor 13, RT 3, RW 12, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Sebelum masuk ke penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Firsa Zerlinda dengan NIM 184 dan ada teman saya Febrian dengan NIM 181. Vina Riza dengan NIM 182, Prisna Dea dengan NIM 183, Muhammad Bustomi dengan NIM 185, Kamalia dengan NIM 186, Anissa dengan NIM 187, dan Rian Agustino dengan NIM 188. Baik, untuk langkah yang pertama dalam Jurnal ID yaitu memasukkan kontak. Menginput kontak di menu kontak. Jadi menu kontak ini menjelaskan kontak apa saja yang ada pada rumah produksi mie mentah Pak Min, yaitu ada pelanggan, supplier, karyawan. Jadi untuk menambahkan kontak kita bisa lihat di bagian kanan atas buat kontak baru. Kemudian nama panggilan, misalkan Bu Rita. Ibu Rita. Ibu Rita ini sebagai pelanggan, jadi kita centang di kolom pelanggan, terus kita ke bawah. Untuk informasi umum ini bisa opsional, bisa diisi atau tidak, tapi saya akan berikan contoh nama perusahaannya, yaitu Mie Ayam Solo. Kemudian setelah itu, scroll ke bawah, kita klik tambah. Nah, di sini sudah terlihat ada beberapa kontak yang sudah kelompok kami masukkan, yaitu pelanggan, contohnya Bu Mila dari perusahaan Mie Ayam Solo dan Pak Gembrot. Kemudian ada kontak supplier. Kontak supplier ini juga ada beberapa, yaitu PT Indomarko Adiprima, PT Jaya Sentosa. Kemudian kami juga sudah memasukkan kontak karyawan. Karyawan bisa dilihat ada Nur, Rizal, Rosid, dan lain-lain. Untuk langkah selanjutnya, yaitu kita menginput data pembelian. Jadi untuk menambahkan pembelian baru, kita bisa klik kanan atas di menu buat pembelian baru, penagihan pembelian, kemudian supplier kita isi sesuai dengan kontak yang sudah kita masukkan tadi. Sebagai contoh, PT Indomarko. Tanggal transaksi 1 Mei 2022. Dengan syarat pembayaran COD. Kemudian kita isi bagian produk sebagaimana contoh bumbu mie mentah dengan jumlah kuantitas 10 buah. Jika sudah, kita scroll ke bawah buat pembelian. Baik, setelah itu dapat dilihat ada beberapa transaksi pembelian yang sudah kelompok kami input. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Prisna. Untuk Kak Prisna dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjualan. Untuk yang pertama yaitu untuk memasukkan penjualan yang telah ada di transaksi, kita klik buat penjualan baru.
Lalu klik penagihan penjualan. Setelah itu kita pilih pelanggan dan pilih nama pelanggannya seperti pada yang sudah ditambahkan di sini. Kita bisa pilih Bumila. Lalu tanggal transaksinya kita ganti menjadi 1 Mei 2022. Karena syarat pembayarannya cash on delivery, jadi tanggal jatuh temponya juga pada tanggal 1 Mei 2022. Untuk produknya, kita pilih produk, yaitu mie mentah. Lalu kita isi kuantitasnya, yaitu semisal 100 kilo. Lalu kita klik pada bagian kanan bawah, simpan dan kirim. Lalu bisa kita lihat pada kolom penjualan ini, telah banyak penjualan-penjualan apa saja yang sudah kami input ke dalam jurnal ID ini. Untuk yang selanjutnya yaitu daftar akun. Untuk menambahkan akun-akun yang akan kita masukkan ke dalam jurnal ID, kita bisa membuat buat akun baru yang ada pada pojok kanan atas. Lalu kita isi nama akunnya, sebagai contoh yaitu beban. Lalu kita isi kategorinya yaitu beban. Untuk namanya kita isi beban listrik. Untuk kategorinya tetap beban, lalu kita klik buat akun. Bisa dilihat di sini sudah tertera akun-akun yang sudah kami masukkan ke dalam jurnal ID ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya. Untuk ketika kita sudah selesai menginput, kemudian kita ke menu output, yaitu di laporan. Laporan yang pertama yaitu di pembelian, daftar pembelian. Kemudian tanggal awalnya diisi 1 Mei 2022 dan tanggal lahir 31 Mei 2022. Periode diisi bulan lalu. Kemudian klik filter. Di sini ada beberapa akun pembelian yang sudah dimasukkan di input tadi. Sebagai contoh, pada tanggal 1 dibeli dari PT Jaya Sentosa Mitra Distribusi sebesar 34.200.000. Pada tanggal 5 dibeli dari Toko Makmur Jaya sebesar 250.000. Kemudian dan lain-lain ada di PT Indoco, Toko Bintang, dan mendapatkan total sebesar 78.288.000. Jurnal pembelian. Untuk jurnal penjualan akan dijelaskan oleh Kak Prisna. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai daftar penjualan. Yang pertama yaitu kita klik lihat laporan pada daftar penjualan. Lalu kita isi tanggal awalnya yaitu 1 Mei 2022 dan tanggal akhirnya 31 Mei 2022. Untuk periodenya ya kita isi bulan lalu kita klik filter. Nah, di sini sudah tertera
penjualan apa saja yang telah kita jual kepada pelanggan, yaitu contohnya kepada Bu Siti sebesar 2.700.000, Pak Gunadi, Bu Mila, Pak Sukimo, dan lain-lain. Dan mendapatkan total yaitu 128.340.000. Dan sisa tagihannya yaitu 11.700.000. Baik, untuk jurnalnya akan dijelaskan oleh Kak Anissa. Untuk Kak Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Setelah kita melihat tadi kontak, data pembelian, input daftar kontak, dan data penjualan, selanjutnya kita ke output data jurnal. Sebelum saya menjelaskan langkah-langkah outputnya, saya akan menjelaskan laporan jurnal itu untuk apa sih? Yaitu jurnal adalah pencatatan berupa laporan mengenai bukti transaksi keuangan yang dilakukan oleh kita, baik itu pengeluaran maupun pemasukan. Seluruh jurnal yang terdapat pada laporan jurnal akan dilakukan secara otomatis oleh sistem jurnal ID ini, sehingga kita tidak perlu menulis jurnal secara manual lagi. Baik, langkah-langkahnya yaitu pertama kita klik tanggal mulai. Kita ubah menjadi tanggal awal yaitu 1 Mei 2022. Selanjutnya tanggal selesainya kita klik tanggal 31 Mei 2022. Lalu filternya kita pilih yang bulan lalu. Lalu klik filter. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke opening balance. Nah, di opening balance ini ada akun kas, yaitu nominalnya 25 juta, akun pembelian 78.238.000, perlengkapan 300.000, aset tetap yaitu bangunan 100 juta, prive-nya 1.300.000, beban gaji 9 juta, beban listrik 1.300.000, beban telepon 200.000, beban lain-lain 200.000, beban lain-lain 2.250.000, persediaan barang mentah ada di kredit sebesar 44.088.000. Akumulasi penyusutan bangunan 3.500.000, akumulasi penyusutan mesin dan peralatan 200.000, modal awal 95 juta, pendapatannya 60 juta, dan pendapatan lain-lain sebesar 24.850 juta. Total debit dan kredit yaitu balance sebesar 227.638.000 rupiah. Lanjut di slide terakhir, karena di sini laporan jurnalnya sangat banyak, karena penjualan dan pembeliannya juga banyak, jadi laporannya juga banyak. Dan di dalam laporan jurnal ini juga terdapat purchase invoice, yaitu faktur pembelian, purchase payment, yaitu pembayaran pembelian, receive payment, yaitu menerima pembayaran, dan sell of invoice, yaitu faktur penjualan. Semuanya otomatis dari awal faktur penjualan, pembelian, semuanya masuk dalam laporan jurnal. Dan total dari semua akun pengeluaran dan pemasukannya yaitu sebesar di debit dan di kredit yaitu 666.056.000 dan itu balance.
Terima kasih, cukup sekian pemaparan dari saya. Baik, terima kasih Kak Anissa untuk pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Febri. Untuk Kak Febri, dipersilakan. Ya, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar merupakan laporan yang menampilkan semua transaksi yang telah dilakukan untuk suatu periode. Laporan ini bermanfaat jika Anda memerlukan daftar kronologis untuk semua transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan Anda. Jika kita ingin melihat laporannya, kita bisa melihat klik lihat laporan. Langkah pertama jika kita melihat buku besar, yaitu pertama kita mengisi tanggal awal. Jadi kita karena ingin melihat periode bulan Mei, jadi kita mengisi tanggal 1 bulan Mei. Dan untuk tanggal akhirnya 31 bulan Mei 2022. Lalu klik filter. Nah, di sini semua transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Mei akan ditampilkan di sini. Jadi pada contohnya pada tanggal 1 ada transaksi purchase payment sebesar 750.000 dan pada tanggal 2 ada sales receive payment sebesar 25.600.000 dan semua transaksi-transaksi pada bulan Mei ini akan terlihat semua. Dan kita juga bisa langsung melihat totalnya. Nah, di sini kita bisa langsung melihat totalnya, yaitu grand totalnya sebesar Rp630.525.000. Nah, ini merupakan salah satu kemudahan jika kita menggunakan Journal ID. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Febri untuk pemaparan materinya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rian. Untuk Kak Rian, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang trial balance atau transaksi saldo itu menampilkan saldo dari setiap akun termasuk saldo awal, pergerakan, dan periode yang ditentukan. Kita langsung saja klik lihat laporan. Nah, di sini sudah terlihat menunya. Jadi kita tanggal awalnya diisi dengan tanggal 1 Mei tahun 2022 dan tanggal akhirnya 31 Mei tahun 2022. Langsung saja kita klik filter. Nah, di sini sudah keluar semua secara otomatis ya. Daftar akunnya itu terdiri kas, persediaan barang, dan lain-lain. Jadi kita akan langsung menuju ke total akhirnya. Dari saldo awalnya itu di sisi debit dan sisi kreditnya itu Rp0. Jadi langsung di akun pergerakan. Di akun pergerakan ini di debit Rp666.056.000 dan di sisi kreditnya Rp6.660.056.000. Jadi karena hasilnya sama, itu bisa dibilang balance. Dan di saldo akhirnya itu jumlahnya di sisi debit Rp313 juta, Rp221.000, dan di sisi kreditnya Rp303.221.000 di sisi kredit. Hasilnya sama, bisa dibilang itu balance. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rian untuk penjelasannya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Lia. Untuk Kak Lia, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi sendiri
menampilkan setiap tipe transaksi dan jumlah total untuk pendapatan dan pengeluaran sebuah perusahaan. Di sini langsung saja untuk klik lihat laporan. Nah, sudah terlihat di sini tanggal awalnya karena transaksi terjadi pada bulan Mei, jadi tanggal awalnya kita ganti pada bulan Mei tanggal 1 dan tanggal akhirnya 31 Mei 2022. Untuk periodenya kita ganti yang bulan lalu. Lalu klik filter. Nah, di sini sudah tertera tampilan dari laporan laba rugi. Yang pertama ada revenue atau pendapatan sebesar Rp188.340.000 dan total dari pendapatan sendiri sebesar Rp188.340.000. Lalu ada gross profit atau laba kotor sebesar Rp188.340.000. Lalu ada operational expense atau biaya operasional. Yang pertama ada beban gaji sebesar Rp9 juta. Yang kedua ada beban listrik sebesar Rp1.300.000. Dan yang terakhir ada beban telepon sebesar Rp200.000. Jadi total dari biaya operasional sendiri sebesar Rp10.500.000. Lalu ada other income atau pendapatan lain-lain sebesar Rp24.850.000 dan juga ada other expense atau beban lain-lain sebesar Rp2.250.000. Jadi total dari pendapatan lain-lain sebesar Rp22.600.000. Lalu rumah produksi mie mentah Pak Min ini mendapatkan laba sebesar Rp200.440.000. Baik, selanjutnya saya menjelaskan perubahan modal. Langsung saja klik dilihat laporan. Yang pertama, kita ganti tanggal mulainya jadi tanggal 1 bulan Mei 2022 dan tanggal selesainya tanggal 31 Mei 2022. Untuk periodenya kita ganti ke bulan lalu. Lalu klik filter. Nah, seperti ini tampilannya. Langsung saja di sini ada modal awal di kredit sebesar Rp95 juta. Ada prive di debit sebesar Rp1.300.000 dan juga totalnya di debit sebesar Rp1.300.000, di kredit sebesar Rp95 juta dan saldo akhirnya ada Rp93.700.000. Untuk pergerakannya sendiri di kredit sebesar Rp93.700.000. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Lia untuk penjelasannya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Tommy. Untuk Kak Tommy dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan neraca. Mulai tanggal 31 Mei 2022 dengan periode bulan lalu klik filter. Yang pertama ada akun kas dengan total Rp64.683.000. Total aset lancar Rp153.640.000. Berikutnya total aset tetap Rp110 juta. Total aset Rp259.940.000.
total liabilitas dan modal 259.940.000 rupiah. Baik, terima kasih Kak Tommy untuk penjelasannya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Vina. Untuk Kak Vina dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus kas. Laporan ini untuk mengukur kas yang telah dihasilkan atau digunakan oleh suatu perusahaan dan menunjukkan detail pergerakannya dalam satu periode. Untuk melihat laporannya, kita klik Lihat Laporan. Sama seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, untuk langkah yang pertama yaitu kita harus mengganti tanggal awal menjadi tanggal 1 Mei 2022 dan tanggal akhir menjadi 31 Mei 2022. Untuk periode diganti dengan bulan lalu, kemudian klik filter. Pada arus kas ini, akun dan kategorinya yaitu arus kas dari aktivitas operasional. Dari arus kas dari aktivitas operasional yaitu ada penerimaan dari pelanggan, aset lancar lainnya, pembayaran ke pemasok, kartu kredit, dan liabilitas jangka pendek lainnya, pendapatan lainnya, dan pengeluaran operasional. Sehingga kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp80.983.000. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi, yaitu ada dua akun, yaitu perolehan atau penjualan aset. Yang kedua ada aktivitas investasi lainnya. Sehingga kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi yaitu Rp110 juta. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu ada pembayaran atau penerimaan pinjaman. Yang kedua yaitu ada ekuitas atau modal. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan yaitu Rp93.700.000. Kemudian kenaikan atau penurunan kas sejumlah Rp64.683.000. Sedangkan total revaluasi bank itu 0, saldo kas awal itu 0, dan saldo kas akhir sebesar Rp64.683.000. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Vina untuk penjelasannya. Dibacakannya laporan arus kas. Berarti sudah kita jelaskan beberapa output yang ada pada jurnal ID. Sekian pemaparan materi hasil survei home industri dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.